Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nabila Sagita dengan NPM 240110240030 dari Prodi Teknik Pertanian. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk mengidentifikasi fungsi serta cara kerja alat dari alat-alat yang terdapat di Taman Alat Klimatologi. Sebelum menjelaskan alat-alat yang ada pada Taman Alat Klimatologi, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu klimatologi. Nah, klimatologi ini tuh adalah ilmu yang mempelajari keadaan rata-rata cuaca yang terjadi pada suatu wilayah dalam kurun waktu yang lama. Nah, alat klimatologi ini tuh disimpan dalam sebuah tempat yang bernama Taman Alat. Nah, Taman Alat sendiri ini tuh memiliki syarat untuk menyimpan alat-alat klimatologinya. Yang pertama yaitu tempat atau tanah merupakan tanah yang datar, serta bersudut pandang 45 derajat, serta berumput pendek dan kanan kiri tidak terdapat bangunan ataupun pepohonan yang tinggi. Dan sekitaran taman alat pun harus dibagi pagar dan sebaiknya si taman alat ini tuh dekat dengan pertanian. Untuk alat pertama yang akan dijelaskan yaitu Campbell Stoker. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari dalam satuan jam per hari. Nah, pada umumnya Campbell Stoker ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama, lensa bola yang digunakan untuk memusatkan sinar matahari. Yang kedua, cekungan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bias. Dan busur meridian yang dapat diubah sudut kemiringan lensanya dan memiliki busur serta sumbu pemegang bola. Nah, cara kerja alat ini tuh, bola lensa yang terdapat pada alat tersebut akan menangkap sinar cahaya matahari dan memusatkan pada satu titik untuk membuat kertas biasnya terbakar. Tetapi jika sinar matahari pada hari itu berkurang, kertas bias tidak akan terbakar. Nah, alat ini juga memiliki standar pengukuran. Biasanya dilakukan saat matahari sudah terbit, dan untuk posisi alat ini sendiri pastinya mengarah sesuai matahari terbit dan terbenam, yaitu dari timur barat. Nah, pada alat ini juga terdapat kertas bias, dan kertas bias juga sendiri memiliki kriterianya. Yang pertama, yaitu kertas bias lengkung panjang yang digunakan untuk musim dingin dengan kurun waktu 11 Oktober hingga 28 Februari. Dan yang kedua ada bias lengkung pendek yang digunakan untuk musim panas dengan jangka waktu 11 April hingga 10 Agustus. Dan yang terakhir ada bias lurus yang digunakan saat cuaca terbilang relatif stabil, yaitu pada periode 11 September hingga 10 Oktober dan 1 Maret hingga 10 April. Untuk alat selanjutnya adalah anemometer. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan arah mata angin dengan satuan kilometer per jam. Nah, cara kerja alat ini yaitu angin akan menggerakkan sebuah kap yang terdapat pada alat tersebut, yang nantinya akan tercatat langsung pada kertas berupa grafik. Dan terdapat pula sirip yang digunakan untuk mengukur arah mata angin. Tetapi terdapat juga alat anemometer yang tercatat tidak berupa grafik. Ada juga yang tercatat hanya sebuah angka saja dan tidak ada siripnya juga. Untuk alat berikutnya adalah ombronometer. Nah, ombronometer sendiri memiliki fungsi sebagai alat pengukur curah hujan dengan satuan milimeter. Nah, cara kerja alat ombronometer sendiri yaitu menampung curah hujan yang masuk melalui corong yang nantinya akan diukur melalui gelas. Dan hujan ini tuh akan diukur setiap jam 7 pagi. Dan curah hujan tersebut akan teridentifikasi sebagai curah hujan untuk hari sebelumnya. Untuk alat selanjutnya yaitu panci evaporasi. Nah, panci evaporasi ini memiliki fungsi sebagai pengukuran penguapan air langsung dengan satuan milimeter. Dan alat ini memiliki tinggi di kisaran 25 cm dan diameter sebesar 120 cm. Dan alat ini dilengkapi dengan steel well dan hog gauge yang berguna untuk mengukur tingginya permukaan air. Nah, cara kerja alat ini sendiri yaitu dengan menggunakan hook gauge sebagai penentunya, karena pada hook gauge memiliki skala utama dan skala non-minus yang akan menunjukkan ketinggian permukaan air. Jadi, saat memulai pengukuran, hook gauge diletakkan pada steel well, di mana letak kail pada hook gauge harus setara dengan permukaan air. Nah, biasanya pengukuran evaporasi ini juga dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada jam 7, 12, serta jam 3 sore. Serta peletakan alat ini biasanya dekat dengan pertanian karena untuk mengukur kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyinaran tanaman di bidang pertanian.
Alat yang akan dijelaskan selanjutnya yaitu automatic penakar hujan tipe Hellman. Nah, alat ini berfungsi untuk mencatat intensitas curah hujan dalam satuan milimeter. Dan alat ini dilengkapi dengan corong tempat air hujan masuk, serta ada leher corong, terdapat selang karet, tabung kolektor, pelampung, pena, batang pena, pias, sifon, dan wadah penampung air hujannya. Nah, cara kerja alat ini adalah air hujan akan masuk ke dalam corong, lalu melalui serang karet terhubung ke bagian tabung kolektor, di mana saat tabung kolektor terisi air hujan, akan ada pelampung yang mengambang bertujuan untuk menggerakkan batang pena yang nantinya pena tersebut akan mencatat hasil dari curah hujan berupa grafik pada sebuah kertas pias yang terdapat pada alat tersebut. Alat yang akan dijelaskan selanjutnya yaitu psirometer. Nah, psirometer sendiri ini terdapat di dalam sebuah sangkar cuaca, yang dimana sangkar cuaca ini biasanya terbuat dari kayu karena kayu merupakan isolator panas, dan biasanya berwarna putih karena putih tidak menyerap panas. Dan pada sangkar cuaca ini biasanya memiliki sebuah ventilasi udara agar sirkulasi udara berjalan dengan baik, dan sangkar cuaca ini biasanya dibuat pada ketinggian 1,25 hingga 2 meter. Tujuannya agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan untuk alat psirometer sendiri itu tuh di dalamnya terdapat bola kering dan bola basah. Dan termometer bola kering ini menunjukkan sebuah suhu udara aktual, sedangkan bola basah yang dilapisi kain basah untuk menunjukkan kelembapan. Nah, jika suhu bola kering dan basah besar, berarti kelembapannya rendah. Sebaliknya, jika selisih kecil, kemungkinan kelembapannya tinggi. Sekian penjelasan video mengenai alat-alat klimatologi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.